Nadamu saya tahu, bapak saya begitu. Kesedihan dirasakan para siswa SMA N1 Mempawah lantaran pihak sekolah lalai mengisi pangkalan data sekolah dan siswa PPDS. Yang berakibat ratusan siswa gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025 untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Meski sekolah meminta maaf, namun siswa dan para wali murid meminta pertanggungjawaban pihak sekolah atas situasi yang membuat para siswa terancam tidak bisa mencoba jalur SNBP. Saya, Kepala Bidang SMA, kemudian perwakilan dari pihak SMA Negeri 1 Mempawah Hilir akan ke Jakarta. Kita akan memperjuangkan, kami akan meminta perpanjangan waktu di PPDS ini. Saya akan berusaha maksimal untuk memperjuangkan anak-anak ini agar bisa dibuka kembali perpanjangan waktu di aplikasi. Dan saya berharap pihak kementerian bisa mengakomodir ini. Tak hanya di Kalimantan Barat, ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di sekolah karena 137 siswa terancam tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Lagi-lagi penyebabnya lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data PDSS. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya di tahun sebelumnya dan itu terlambat 1 minggu. Tapi masih bisa daftar karena dikasih penangguhan selama 1 minggu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya? Untuk anak-anak yang eligible, ternyata mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam seleksi tersebut. Gitu. Kendalanya itu karena keterlambatan sih sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator ya namanya ya. Operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Aksi protes siswa akibat gagal mendaftar seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru juga dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Di SMK Negeri 10 Kota Medan, para pelajar kelas 12 kecewa karena sekolah terlambat memasukkan data siswa sehingga keseluruhannya siswa berprestasi dipastikan gagal mengikuti jalur prestasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, karut-marut seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru berdasarkan atau lewat jalur prestasi ditemukan di sejumlah daerah. Salah satu penyebab yang paling krusial ialah pihak sekolah yang kerap kali lalai memasukkan data siswa. Lantas bagaimana kemudian dengan nasib para siswa ini yang seharusnya memiliki hak sebagai mahasiswa baru lewat jalur prestasi? Dan bagaimana pula seharusnya pihak sekolah harus membenahi masalah ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Sudah ada Pak Basir Hasibuan bergabung melalui sambungan daring. Selamat pagi Pak Basir. Selamat pagi Mbak. Ya, Assalamualaikum Pak Basir. Pak Basir, ini kalau kita lihat ya, kalau di Sumatera Utara sendiri ada berapa sekolah menurut catatan dari Dinas Pendidikan yang kasusnya semacam ini? Ya, yang pertama mungkin tentunya atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian satuan pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Dan informasi yang kami himpun hari Sabtu kami sudah dapat laporan oleh teman-teman kepala sekolah dan kami perintahkan hari Minggu berangkat ke Jakarta untuk bertemu atau melapor kepada panitia. Dan data yang kami himpun di hari Senin itu untuk SMA ada 50 sekolah yang gagal untuk menginput PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Itu Mbak. Oke, jadi ada 50 sekolah yang kemudian siswanya ini terancam tidak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Kalau yang biasa kita kenal dahulu itu lewat jalur PMDK lah ya, Pak Basir. Pak Basir, ini kalau kita lihat banyak sekali kok, banyak banget nih yang lalai. Sebenarnya poin krusialnya permasalahannya tuh kenapa sih? Ya. Yang pertama mungkin sudah bisa dipastikan ini adalah kerja tahunan yang sudah puluhan tahun, bukan hanya tahunan.
Artinya sudah puluhan tahun ini sudah berlaku program atau proses untuk menginput data itu melalui PDSS. Dan ini memang rata-rata dilakukan manual oleh sekolah. Dan waktu yang diberikan itu tanggal 6 sampai tanggal 31 Januari. Nah, ya kalau tahun yang lalu itu tanggal 9 Januari sampai 9 Februari ada 1 bulan. Ini mungkin dipersingkat sekitar 3 minggu. Satu mungkin, tapi itu bukan menjadi alasan yang sangat krusial karena sesungguhnya seminggu pun kalau sudah lengkap datanya itu bisa diinput. Yang penting sekolah itu harus membentuk tim. Dari tahun ke tahun itu ada tim yang dibentuk sekolah. Jadi tidak boleh sekolah itu hanya mengamanahkan ke satu orang operator. Apalagi operatornya itu ada kelalaian, ada hal yang lain mungkin yang tidak bisa ditinggalkannya sehingga terabaikan. Dan lupa terhadap jadwal yang sudah ada. Padahal jadwal ini sudah jauh-jauh hari disampaikan kita melalui cabang dinas ke sekolah agar mengingat timeline yang sudah dibuat oleh panitia SNPMB. Gitu, Mbak. Oke, jadi kalau Anda sebutkan tadi sebenarnya ini bisa dikatakan kegiatan setiap tahun ini pasti ada begitu ya. Kemudian evaluasinya yang tahun kemarin itu bisa sampai sebulan waktunya, tapi kalau yang untuk tahun ini hanya 3 minggu begitu ya. Berarti faktor human error di sana. Ya, lebih ke human error, lebih ke situ. Karena kalau kita sampaikan faktor sistem, nggak mungkin sekolah yang lain itu pasti ada kendala juga harusnya. Tapi ini kan hanya beberapa sekolah, terutama sekolah yang kalau saya lihat notabene-nya kalau di Sumatera Utara lebih dominan itu swasta. Dan swasta yang ikut ini pun harusnya memang harus swasta yang peduli maunya dengan masa depan nasib anak-anak kita khususnya kelas 12, khusus untuk 20% yang diraih dari jalur prestasi itu. Gitu, Pak. Oke, ini kan kalau kita katakan ya cukup sedih juga lah ya kita melihat anak-anak kita kemudian siswa-siswa yang memang sudah menjaga nilai mereka lah ya untuk bisa masuk jalur prestasi dari kelas 1 sampai ke kelas 3 SMA ini kemudian harus sirna begitu ya ketika ada kelalaian, ada human error karena kelalaian salah satu pihak begitu ya. Nah, evaluasi semacam apa selain permohonan maaf tentu saja yang sudah disampaikan bahkan dari Anda dan juga dari pihak sekolah. Tapi kemudian nextnya apa langkah yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah yang kemudian diduga lalai sehingga menyebabkan para siswanya ini terancam tidak bisa mengikuti masuk perguruan tinggi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk jalur prestasi. Sudah ke Jakarta, sudah diperpanjang. Ini hari terakhir, benarkah demikian? Ya, yang hari terakhir ini Mbak itu khusus yang nilainya itu sampai tanggal 31 itu selesai. Tapi bagi yang tidak selesai sampai tanggal 31 nilainya itu tidak dijadikan sebagai yang ikut untuk dalam hal ini. Maka sesungguhnya Mbak, ada sebenarnya kami sudah menyurati kementerian tanggal 4 itu sudah kami kirimkan surat ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi khusus untuk panitia SNPMB agar dibuka kembali. Atau mungkin ada solusi yang lain mungkin Mbak. Artinya kalau gagal gara-gara 2-3 orang, yang 2-3 orang itu saja mungkin dieliminasi, yang lain biar bisa ikut. Artinya jangan gara-gara 2-3 orang yang seluruhnya itu bisa gagal finalisasi. Jadi itu juga menjadi alternatif juga ke kementerian karena mohon maaf kalau kami bahasanya diskusi dengan Bapak Kadis Pendidikan, apa sih ruginya panitia SNBP ini membuka kembali barangkali mungkin setengah hari khusus untuk yang sifatnya butuh untuk menginput nilai di fase terakhir. Atau yang sudah terinput ikutkan, yang nggak terinput ya sudah eliminasi. Biarlah nanti pihak sekolah yang akan melakukan langkah-langkah apa yang dilakukan. Saya sudah perintahkan teman-teman kepala sekolah berangkat ke Jakarta, kemudian saya kasih alternatif ke mereka. Teman-teman kepala sekolah harus bisa menjamin anak-anak yang eligible tidak masuk ke dalam PDSS, ada konsekuensi yang diberikan. Saya kasih contoh minimal 1, kasih bimbingan mereka bimbel, biayai sendiri oleh kepala sekolah, tanggung jawab kepala sekolah, bukan tanggung jawab sekolah, untuk bisa mereka bimbingan masuk nanti di ujian tulis. Itu pun kalau orang tuanya mau. Atau yang kedua, hari ini terakhir untuk petekin, untuk perguruan tinggi agama Islam, PDSS-nya.
Jadi itu diminta diskusi dengan orang tua, apakah mau mereka masuk diarahkan untuk petekin, difasilitasi sebagus mungkin agar mereka bisa ikut masuk jalur prestasi ini. Ya, selain itu dari internal kami, Mbak, saya sudah menyampaikan kemarin ke Bapek, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, khusus kepala sekolah negeri yang ikut, kita pastikan, sudah kita panggil, sudah kita surati, kita pastikan akan kita kenakan peraturan PP 94 untuk disiplin, hukuman disiplin. Dipastikan kita nanti melihat klarifikasi apakah kita pakai pasal 3 kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dan tanggung jawabnya dilalaikan, atau pasal 5 artinya melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Jadi begitu orang tua merasa tidak terlayani, ada melapor ke kita, maka bisa dipastikan ini akan kena hukuman disiplin. Dan untuk sekolah swasta, kita rekomendasikan nanti ke yayasan agar kepala sekolahnya dievaluasi. Ini murni tanggung jawab kepala sekolah, karena data itu diinput dan dikumpulkan oleh sekolah. Oke, sanksi apa yang kemudian bisa dikenakan kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan juga beberapa orang yang memang harus bertanggung jawab terkait dengan hal ini? Tergantung hasil pemeriksaan kita nanti, Pak. Kalau memang hasil pemeriksaan itu ada tapi udah pasti kelalaian itu adalah di pihak sekolah, karena dikasih waktu 3 minggu tidak dimanfaatkan timeline yang sudah ada. Kalau saya yang usulkan kemarin itu untuk ke Pak Kadis agar mereka ini ya kita kenakan pasal 3 dan pasal 5. Bisa hukuman disiplin ringan, bisa hukuman disiplin sedang, karena ini lalai dan bisa merugikan bagi yang dilayani. Oke, baik, kita tunggu bagaimana nanti penyelesaiannya. Mudah-mudahan ada solusi yang kemudian bisa konkret, bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Harus betul-betul bertanggung jawab, termasuk soal salah satunya tadi yang sebutkan, pihak sekolah harus bertanggung jawab memberikan bimbingan dan juga memberikan jalur UTBK begitu ya, menjadi salah satu alternatif lain selain jalur prestasi. Terima kasih informasinya. Izin Mbak, ada satu saran sebenarnya yang paling untuk Kementerian Pendidikan, khususnya panitia penerimaan ini. Singkat saja. Harusnya ke depan Republik Indonesia ini sudah siap dengan e-raport lengkap. Jadi itu tidak perlu lagi input manual. Jadi cukup itu e-raport mulai dari bagi raport kelas 10 semester 1, semester 2 sampai kelas 12 semester 5, otomatis sudah di-online-kan dia. Jadi kementerian itu tinggal memilah berapa persen akreditasi A, 40%, ya tinggal di-cut. Nggak perlu lagi seperti ini, ada human error di pihak sekolah yang lalai. Jadi saya pikir sudah canggih sih bangsa ini. Saya pikir tersistematisasi nanti ke depan melalui e-raport yang sudah terintegrasi langsung dengan panitia penerimaan mahasiswa baru. Itu mungkin saran saya, Mbak. Oke, sarannya mungkin bisa ke depannya jangan sampai ada human error seperti ini. Harusnya ada e-raport begitu ya. Tidak perlu secara diinput secara manual begitu ya untuk mencegah adanya human error. Terima kasih Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara Basir Hasibuan telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat selalu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.